Udah? Cek 1 2 3 aman? Roll? Ya. Riki, thank you. Terima kasih waktunya. Ngomong-ngomong nih, sejak kapan sih kamu suka dan nonton MotoGP? Pertama kali nonton MotoGP, lupa lagi tahun berapa ya, udah lama banget. Kayak 2003 atau enggak 2004 pas Valentino Rossi tuh liverynya masih Yamaha Go yang warna biru. Nah, itu. Dari itu suka suka nontonnya gara-gara Valentino Rossi atau bawa orang atau gimana? Awalnya ya karena ngikut keluarga kan waktu kecil dulu tiap hari Minggu tuh di setelin MotoGP. Terus ngelihat riders yang paling menonjol ya Valentino Rossi, udah akhirnya Valentino Rossi terus yang ditonton. Oke, ini kita ngomongin MotoGP musim ini nih. Di Hungaria kemarin, Marc Marquez pecahkan rekor pribadi, dia menang 7 balapan beruntun. Nah, itu yang main rekor Rossi tahun 2002. Nah, kalau menurut Kegi, apakah mungkin dia bisa ngelewatin rekor Rossi dengan menang balapan 8 kali beruntun nanti di sirkuit Catalunya? Sebagai fans Valentino Rossi berharapnya semoga dia nggak nyamain rekor The Doctor ya. Mungkin di race berikutnya mungkin dia did not finish atau ada jatuh kali crash. Oke. Nah, kita tahu Marquez tuh sangat dominan musim ini. Bahkan sekarang muncul pembahasan kapan dan di mana dia akan menyegel gelar juara. Karena yang gue milih deh gitu ya. Karena dia unggul 175 poin dari adiknya Alex Marquez yang ada di peringkat kedua. Nah, kalau menurut Keki, apakah Mark akan milih tempat di mana dia menentukan gelar juara atau ya udah ya mana yang paling cepat aja gitu? Ya kalau emang dia harus jadi juara dunia lagi di musim ini, mungkin berharapnya dia bisa juara di Mandalika kali ya, supaya kita euforianya di Indonesia dapat juga tuh Mas. Siapa tahu ada pawai-pawai lagi di Jakarta. Oke. Jadi biar biar seru ya. Biar seru di Indonesia, biar seru. Eh, Kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang akan Peggy bilang ke Marc Marquez? Kamera. Eh Sebenarnya makasih udah bikin balapan MotoGP seru lagi, nggak dominan hanya satu orang aja, cuman tolonglah jangan disamain rekor Valentino Rossinya. Oke, mantap. Ini kita masih di garasi Ducati nih. Kita lihat juara dunia 2022-2023, Pecco Bagnaia. Ini agak struggling musim ini. Bahkan 3 balapan terakhir naik podium aja enggak gitu. Nah, ini kan jelas 180 derajat dengan Marc Marquez yang lagi on fire banget. Padahal mereka berdua sama-sama pakai motor yang sama tuh dari kondisi 25. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dengan Pecco kalau menurut Peggy? Mungkin dia sugesti aja kali ya Mas ya. Kalau menurut saya sih dia udah kebawa, wah ada Marc Marquez nih satu tim sama gue, kayaknya dia akan lebih unggul. Padahal kenyataannya emang ya benar sih Marc Marquez lebih unggul. Cuma mungkin Bagnaia-nya aja mager jadi nyalahin motor-motornya. Kena mental nggak sih yang lihat Marquez jago banget gitu, lihat Marquez kencang gitu yang gila gue udah susah nih gitu. Mungkin bisa dibilang ya kena mental, cuman akhirnya dia ngerasa motornya yang bermasalah atau mungkin mekanika yang terlalu memprioritaskan Marquez, jadi motornya di bawahnya standar, di bawah performanya, di bawahnya motornya Marquez. Cuman kayaknya itu Bagnaia-nya sih yang mager. Oke, kalau situasi buruk kalau situasi buruk Pecco seperti ini berlanjut terus sampai akhir musim, kira-kira bakal ada drama pengen pindah tim kayak Martin Aprilia kemarin nggak ya? Itu sih dramanya sih berlebihan ya Martin ya. Mungkin ya sebaiknya kalau dia ngerasa emang udah harus pindah dari Ducati, mungkin bisa ke pabrikan lain kali ya. Contoh mungkin Honda kali Mas. Jadi biar bisa bangkit juga Hondanya. Jadi mungkin pindah atau ngabisin kontrak tahun 2026 sampai akhir musim 2026. Menurut saya sih mungkin pindah. Oh mungkin pindah. Mungkin pindah. Nah, kalau supaya nggak pindah, apa yang harus dilakukan Ducati dan Pecco agar mereka bisa kembali jaya bersama? Ya? Maksudnya Ducatinya oke, Pecco-nya juga oke. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin ngobrol kali ya sama timnya Marc Marquez kali. Kok bisa sih kenceng banget motornya? Mungkin ya penyamaan performa motor sih Mas di pabrikannya Ducati, karena emang kalau dilihat jomplang banget performanya Marquez sama Bagnaia, sementara di musim lalu Bagnaia overpower banget sama Ducatinya. Ini kita bergeser ke tim lain ya. Setelah melewati serangkaian musibah dan drama, Martin akhirnya bisa finish peringkat 4 di Hungaria kemarin. Dan dia Ya. sampai nangis tuh karena hal itu. Bahkan bilang Martin Nator is back. Nah, kalau menurut
Martin malu nggak sih sebenarnya? Dulu tuh dia pernah bikin gonjang ganjing, pindah dan merasa nggak kompetitif pakai motor Aprilia. Seharusnya sih malu ya, seharusnya dia malu karena dia udah pasrah duluan sama motornya, padahal satu timnya Bezeki sempat juara pakai motor yang sama. Dia bikin statement motor gua nih yang bermasalah, tapi ternyata di race berikutnya setelah statement itu si Bezeki juara, ya berarti lo harusnya malu Martin. Nah, andai dia nggak cedera dan ikut balapan sejak race pertama, kira-kira nih Martin posisi berapa nih klasnya? Karena di musim lalu sempat jagoin Martin juga saya mas, mungkin bisa di peringkat top 3 lah. Karena di pertama sekarang kan ada Mark sama adiknya Alex, mungkin di bawahnya bisa bersaing Martin tuh. Nah, kalau bisa ngomong langsung sama Jorge Martin, apa yang mau kayak gitu sama Martin? Martin jangan suzon dulu sama motornya, dicoba dulu buat balapan, kasih performa terbaik. BZK aja bisa juara sama Aprilia, gue yakin juga lo bisa juara sama Aprilia. Nah, selain soal fenomena Martin, ada hal menarik lain nih dalam beberapa balapan terakhir. Soal rider Honda yang mulai muncul di 5 besar pada race Hungaria kemarin. Bahkan Joan Mir juga finish di peringkat 6 di sprint Austria. Kalau menurut Keki, kira-kira ada fenomena apa nih di Honda nih? Mungkin fenomenanya dia udah ngobrol lagi sama sama timnya, jadi balik ke performa yang kita ekspektasikan Joan Mir di Honda. Kemarin sempat lihat juga beritanya dia emang udah finish di posisi terbaiknya selama di Honda lah ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu, cuman ya mungkin dia udah tahu apa kurangnya dari si pembalap itu sendiri ataupun dari mesin motornya dia sendiri sih. Kalau Luca Marini gimana? Kemarin dia finish peringkat 4 kalau soal Marini. Oh iya, Luca Marini kemarin finish peringkat 4 ya, mungkin ada bounce back dari Honda, jadi dia udah sadar harus berjuang lagi pabrikan Jepang untuk melawan pabrikan Itali. Oke. Kalau gitu bisa dibilang hasil 2 race kemarin Honda bisa lumayan perform. Apakah ini adalah kebangkitan dari Honda? Mungkin bisa dibilang kebangkitan Honda, dan memang seharusnya Honda bangkit sih. Jadi ada persaingan antara tim pabrikan lah, nggak didominasi sama Itali mulu. Nah, ini soal ngomongin soal Honda nih, ada juga tim Jepang lainnya yang lumayan struggling musim ini. Sekarang nih Honda punya 175 poin, sedangkan Yamaha baru 140 poin. Kira-kira siapa nanti akhir musim yang akan jadi juru kunci di antara Honda sama Yamaha? Mungkin Yamaha sih. Kalau ngelihat performa beberapa race ke belakang Honda bisa merangkak naik ke atas, kayaknya juru kuncinya Yamaha sih daripada Honda. Yamaha apa sih masalahnya kira-kira? Nah, mungkin Fabio Quartararo-nya juga minder kali sama rider-rider lain ya. Udah lama banget juara dunia dia, jadi minder sama rider-rider lain yang lebih jago. Nih, oke. Ini ada pengandaian nih. Andai Keki jadi pembalap MotoGP. Mau naik motor apa dan tim apa? Pastinya sekarang tim pabrikan Ducati. Cuman kemarin lihat liverinya Yamaha sama Pramac, kayaknya sih Yamaha sama Pramac karena liverinya bagus banget. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini. Tolong kasih julukan buat mereka masing-masing versi bahasanya Keki sendiri. Pertama, Marc Marquez. Bocah berandal kali ya. Joan Mir. Pelan tapi pasti. Fabio Quartararo. Angin-anginan. Pecco Bagnaia. Apa ya Pecco Bagnaia ya? Ribet sendiri. Terakhir, Jorge Martin. Ngambekan. Oke, mantap. Thank you.